Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yes. Ya. Kita bersyukur hari ini karena kita semua masih diberi waktu dan kesempatan, Bapak Ibu ya. Tidak ada karena kebetulan, semuanya sudah Tuhan rancangkan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena sudah Tuhan yang menetapkan. Sehingga kita semua boleh ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin seluruh gereja juga hari ini akan mengadakan ibadah sama seperti kita Bapak Ibu ya. Ada mungkin juga membuat ya kegiatan-kegiatan yang wow, yang lebih lagi untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Ya, apakah itu tidak boleh? Boleh, sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi makna sesungguhnya hari ini kita harus pahami, kita harus mengerti, kita harus intim, kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengerti apa itu kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Mau ngapain? Terus ngapain kita di sini? Kalau Tuhan itu udah nggak di sini lagi, kalau Tuhan itu udah nggak di dunia ini, ngapain kita di sini? Nah, jadi kadang ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sedikit kenaikan Tuhan Yesus itu adalah setelah Yesus bangkit. 40 hari ya setelah kebangkitannya, maka Yesus naik ke surga. Dan dia disaksikan oleh murid-muridnya. Wah, saya bukan muridnya lah kalau gitu, karena saya nggak ikut menyaksikan. Saya nggak menjadi bagian lah, karena aku nggak ada di sana saat itu. Ya, nah bukan itu yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1. Kita buka bersama Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Semua sudah menemukannya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat yang ke-8, Bapak Ibu nanti ke-9, kemudian saya ke-10, nanti yang ke-11 kita bersama-sama. Amin. Saya akan bacakan buat kita semua Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Ya Bapak Ibu, saya ambil tema hari ini menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Ya, di ayat yang ke-8 ada juga di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kenapa kita harus menjadi saksi juga hari ini Bapak Ibu? Jadi yang menjadi saksi waktu itu menyaksikan Yesus naik ke surga itu adalah murid-muridnya. Di hadapan murid-muridnya Yesus naik terangkat ke surga. Dan hari ini kita bukan menjadi saksi lagi harus kita juga berdiri di sana melihat Yesus naik ke surga, bukan. Tetapi ada kesaksian lain yang harus kita sampaikan hari ini, kita ceritakan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Yesus naik ke surga itu bukan sekedar peristiwa spektakuler yang wow, yang hanya wow ajaib, luar biasa. Tetapi kita nggak punya rasa apa-apa. Tetapi kita tidak terlibat apa-apa di sana. Tetapi kita enggak mengalami apa-apa di sana. Hanya sekedar kita kagum. Hanya sekedar kita takjub
Wow, hebat, luar biasa. Bisa mati. Tuhan Yesus bisa mati, menebus ya. Tuhan Yesus mati, rela mati. Kemudian bisa bangkit. Kemudian dia bisa naik. Wow, bukan itu. Tapi hari ini kita juga mau berani menceritakan, bukan itu hanya sekedar hal-hal yang luar biasa saja, bukan. Tetapi juga itu harus menjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu juga adalah menjadi syarat makna rohani di dalam kekristenan kita. Jadi kalau katanya kita Kristen, kita harus percaya yang namanya kelahiran Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Kita harus percaya yang namanya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Bukan karena ada yang menggantikan orang lain di sana. Bukan karena dia memang dipaksa harus dia disalibkan. Bukan. Kita harus percaya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Bukan dia ada yang menjampi-jampi atau ada yang mendoakan dia sehingga dia bangkit. Bukan. Kita harus percaya bahwasannya dia, Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa baik di bumi maupun di surga. Apapun yang Tuhan mau itu akan terjadi. Apapun yang Tuhan mau bisa dia lakukan karena dia Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa poin penting Bapak Ibu. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, tujuan yang pertama untuk memuliakannya di sorga. Mari kita buka Filipi 2. Kita buka Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Kita buka Bapak Ibu. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga Bapak Ibu yang pertama itu untuk memuliakannya di sorga. Kita buka Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Haleluya. Sudah menemukan semua Bapak Ibu? Ya. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu 10, nanti 11 kita bersama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 11 kita bersama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama Bapak Ibu, supaya kita memuliakannya di surga, ya. Kenapa harus dimuliakan? Karena ketika peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, saat itu dia sedang apa? Merendahkan dirinya. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia harus menerima segalanya. Dia dapat tuduhan ini, dikatakan dia menghujat Allah, dikatakan dia sok merasa Tuhan padahal dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi saat itu dia merendahkan dirinya dan dia itu karena kemauan Tuhan. Bukan dibujuk-bujuk, bukan harus dibayar. Bukan ada sesuatu yang dijanjikan. Nanti kalau kamu sudah lakukan kamu dapat ini ya. Bahkan kita masih ingat peristiwa Yesus 40 hari 40 malam ketika dia berada di padang gurun Bapak Ibu. Dia berpuasa, dia menahankan lapar, dia menahankan haus. Di situ juga apa? Itu kenapa? Ya. Itu memang harus juga dilakukan. Dia berani dan bisa mengalahkan segalanya. Apakah Tuhan pada saat itu tidak bisa ubah batu jadi roti? Bisa. Tapi Tuhan kita bukan yang seperti itu. Ya, dia merendahkan diri, dia berani dan dia rela, dia mau mati demi kita saat itu, ya. Sehingga dia mati di kayu salib. Saya rasa satu pun tidak ada di antara kita yang tidak tahu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi juga sama Bapak Ibu. Saat ini kalaupun ditonton itu hanya sekedar hal yang biasa. Ya udahlah, film kenaikan Tuhan Yesus, film kematiannya udah. Tapi kalau sungguh-sungguh kita menghayati Bapak Ibu. Kalau sungguh-sungguh kita meresapi Bapak Ibu, ketika dagingnya dicambuk, daging kita pun bisa sakit Bapak Ibu. Ketika dia menatap mereka yang begitu kejam. Tapi tatapannya tatapan yang penuh kasih Bapak Ibu. Tatapan yang penuh dengan
Saya tidak bisa mengatakan, tapi dia tidak mempunyai tatapan rasa dendam dan benci. Apa yang dia katakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitulah luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu. Jadi tujuan Yesus naik ke surga, yang pertama tadi untuk memuliakannya di surga. Karena setelah merendahkan diri, Yesus diangkat kembali ke posisi kemuliaannya. Apakah itu dipaksa? Tidak. Seperti saya katakan tadi, dibayar? Enggak. Karena memang itulah begitu besarnya kasihnya kepada kita, sehingga Tuhan mau lakukan itu segalanya. Kemudian apa yang lagi Bapak Ibu? Dari yang dia mati, bangkit, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai raja segala raja. Dari yang dia merendahkan diri yang paling mungkin dianggap orang hina. Bahkan ada orang memilih lebih baik penjahat besar diselamatkan daripada Yesus dibebaskan. Tetapi Bapak Ibu, dari yang begitu dia kembali ke posisinya yang semula, yang awal. Yaitu dia menjadi raja atas segala raja. Berkuasa atas segalanya, baik di bumi, baik di surga. Yesus bukan lagi hamba yang disalibkan, karena sudah selesai. Tapi dia raja yang berkuasa. Dan berbahagialah kita saat ini, berbanggalah kita saat ini, karena kita itu punya Tuhan yang hidup. Bukan kita mendoakan Tuhan kita supaya hidup. Kita punya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Bukan kita mendoakan Tuhan kita supaya dia selamat. Inilah yang menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi harus bangga sebenarnya kita punya Tuhan Yesus. Jangan malu, jangan kita segan. Jangan kita lihat-lihat tempat untuk mengatakan dia Tuhanku, dia Yesusku. Dimanapun, makanya tadi di ayat yang ke-8 katanya tadi apa Bapak Ibu? Sebentar. Di Kisah Para Rasul tadi kita akan lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 tadi dikatakan apa? Kamu akan menjadi saksiku. Kalau pada saat itu dia mengatakan pada muridnya, saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kita pun hari ini kita juga harus menjadi saksi bagaimana karya Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu berkuasa, bagaimana Tuhan itu berdaulat, bagaimana Tuhan itu mempunyai segala otoritas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, hari ini kita bersyukur dan kita harus bangga. Kita punya Tuhan yang hidup dan berdaulat. Jadi kita nggak perlu kerja keras untuk supaya Tuhan kita selamat, nggak perlu. Kita nggak perlu mati-matian membuat pembelaan supaya Tuhan kita itu dibela, dipercaya, supaya Tuhan itu diselamatkan, nggak perlu Bapak Ibu. Bukan kita yang harus kerja keras, tapi Tuhan sudah melakukan segalanya. Pekerjaan-pekerjaan besar sudah Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Salah satunya penebusan atas segala dosa kita, nebus kita sehingga kita bisa hidup hingga pada saat ini. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama untuk memuliakannya di surga. Yang kedua untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi ada juga, jangan sampai ada kita kepikiran Bapak Ibu, wah sekarang Tuhan itu sudah pergi, gak ada lagi penolong dalam hidupku, gak ada lagi yang bisa menjaga aku, gak ada lagi yang bisa menyertai aku. Oh bukan, Tuhan pergi meninggalkan dunia ini dan dia naik ke atas ke surga, itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita buka Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mari Bapak Ibu kita buka Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jadi yang kedua Bapak Ibu, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Ya, baik kita baca bersama Bapak Ibu karena ini cuma dua, ayat 2 sampai ketiga. Yohanes 14 ayat kedua sampai 3. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, bukan untuk membiarkan kita, bukan untuk mentelantarkan kita. Bahkan di Yohanes 14 ayat 18, coba kita buka Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat 18. Nah, jangan nanti kita salah. Wah, Tuhan gak lagi ada samaku ya. Lihat ya, kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 18. Kita baca bersama, sudah menemukannya Bapak Ibu? Kita baca. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia mau di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Karena kita ini kesayangannya. Karena kita ini anak-anaknya. Dan gak ada orang yang bisa melakukannya kalau dia bukan penghuni rumah itu. Bapak Ibu, kita mau masuk ke rumah seseorang, kalau kita tidak dikenal atau kalau orang itu tidak mengenal kita, kita nggak akan bisa masuk ke sana Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, banyak rumah di rumah Bapakku. Untuk siapa rumah itu? Untuk saya, untuk Bapak Ibu. Dan kalau bukan karena kuasa Tuhan, yang Dia adalah pemilik surga itu sendiri, Dia adalah Tuhan dari rumah itu sendiri, kita nggak akan bisa sampai ke sana. Makanya hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran. Nggak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Makanya harus percaya, yakin, sungguh-sungguh imani Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya baru kita bisa sampai ke sana. Percaya kepada Yesusnya. Kalau nggak percaya sama Tuhan, makanya tadi dari awal sudah dikatakan ya, kenaikan Tuhan Yesus juga menjadi syarat makna rohani. Kalau nggak percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus nggak bisa. Kalau nggak percaya dengan kebangkitannya kita juga nggak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena harus percaya memang. Kalau nggak percaya nggak bisa. Makanya ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi hari ini Bapak Ibu, tujuan yang kedua Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita nggak bisa ke sana karena memang kita belum pernah ke sana Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bisa naik turun, terserah suka hati. Orang Dia sang pemilik, Dia yang berkuasa. Dia naik dan juga Dia akan turun. Dia akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru bagi kita. Karena Dia yang punya kuasa. Ya Bapak Ibu, diselingin ada sebuah cerita. Ada seorang hamba Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu mau ketawa boleh ketawa ya, nggak dipaksa juga. Kalau nggak mau ketawa juga nggak apa-apa, jangan juga terpaksa. Hamba Tuhan ini dia mau pelayanan ke pelosok. Jadi mungkin di sana itu yang namanya internet apa segala macam, Google atau apa tidak ada karena jaringan tidak bisa terjangkau. Pendeta ini sampailah di sana, tapi dia tidak tahu tempat di mana dia mau datang ini. Dia hanya dikasih sekilas saja namanya. Tapi untuk sampai ke tempat ini dia nggak bisa. Dia nggak punya alamat. Alamatnya pun dia nggak tahu. Karena memang dia belum pernah ke sana. Dia bingung pendetanya. Kemudian, waduh gimana ini? Akhirnya dia berjumpa dengan seorang anak kecil. Dia bersama dengan teman-temannya. Dia stop. Dek. Sinilah, apa Pak? Bapak numpang tanya lah, kamu tahu nggak alamat ini gitu ya. Akhirnya anak ini bilang, oh ini Pak,
Ini gerejanya Pak di sana Pak. Di mana? Ada Pak di sana Pak. Bisa nggak kamu bantu Bapak? Tolong Bapak antarkan Bapak ke sana katanya. Oh bisa Pak, Bapak ikuti aja ya katanya. Akhirnya anak inilah yang menunjukkan jalan kepada sang pendeta ini. Sudah? Akhirnya sampailah dia di sana. Kemudian Bapak ini mengatakan demikian. Wah makasih banyak ya Dek, untung ada kamu, kalau enggak Bapak enggak sampai kemari. Akhirnya mereka mau pulang, kemudian dia panggil, tunggu. Nanti malam ajak ya teman-teman kamu, ajak ya mama papamu kemari. Ngapain Pak? Datanglah, Bapak mau kasih tahu jalan menuju ke surga katanya. Si anak diam. Kayaknya enggak lah Pak katanya. Loh, kamu Kristen toh? Iya Pak. Kenapa enggak mau? Tadi jalan ke gereja ini aja Bapak enggak tahu. Macam mana Bapak mau tahu jalan ke surga katanya. Nah bukan seperti itu hidupnya kita ini Bapak Ibu ya. Jangan seperti ini. Jangan kita seperti ini ceritanya ya. Jadi anak tadi enggak mau. Lah jalan ke surga itu jauh. Dia mau mana dia kasih tahu. Jalan ke gereja ini tadi pun dia harus dipimpin anak kecil ini tadi ya. Nah itu selingan Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu kita harus tahu bahwasannya kita bisa sampai jalan menuju ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Jangan kita nggak tahu, jangan kita nggak mengerti. Makanya hari ini saya mengambil tema kita menjadi saksi Kristus. Jangan kita nggak bisa menceritakan, jangan kita juga bilang nggak tahu, jangan kita bilang kita nggak paham. Aku pun nggak tahu nanti kayak mana aku ke surga ini nanti katanya pula. Jangan. Jadi hari ini bukan itu yang kita harus katakan. Kita juga menjadi saksi Kristus sama seperti murid tadi. Kalau mereka menjadi saksi, mereka melihat langsung bagaimana peristiwa Yesus naik dan terangkat ke surga. Dan katanya apa? Bahkan di sana ada berpakaian putih itu berarti malaikat. Bilang apa? Enggak usah kamu tunggu di sini katanya. Yesus yang kau lihat naik ke atas, dia akan turun juga nanti seperti ini. Intinya apa? Tuhan tidak mau mereka itu hanya terfokus kepada Tuhan Yesus yang dalam wujudnya manusia. Tetapi Tuhan punya yang lebih besar lagi, kuasa yang lebih besar lagi, yang dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, kalau itu tadi Bapak Ibu, itu tadi yang kedua mempersiapkan tempat bagi kita. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, ini merupakan tanda bahwa surga itu nyata Bapak Ibu. Surga itu nyata dan itu disiapkan bagi orang yang percaya, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan orang yang percaya. Garis bawahi Bapak Ibu, orang yang percaya. Berarti kalau enggak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, enggak menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, berarti enggak ada tempat di sana. Tempat di sana hanya untuk orang yang percaya. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Jadi berbahagia kita hari ini. Kalau hari ini masih ada yang belum percaya, ayo. Bukan dipaksa percaya, baca firman Tuhan. Kebenarannya ada di firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus juga. Dia sedang bekerja demi kebaikan kita. Bahkan dari surga pun dia akan turun. Demi apa Bapak Ibu? Demi kebaikan kita. Roh Kudus itu akan turun kembali katanya. Kemudian Bapak Ibu, peristiwa yang kedua tadi ya, poin yang kedua untuk mempersiapkan tempat bagi kita, ini juga memberikan harapan kekal. Harapan kekal bagi kita ya. Bahwasanya hidup ini bukan akhir dari segalanya. Kita punya harapan yang kekal. Kalau, ada kalaunya Bapak Ibu, kalau kita yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu ada lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga untuk mengutus Roh Kudus. Kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus kita akan lihat di Yohanes 16 ayat ke-7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan apa? Untuk mengutus Roh Kudus. Makanya dikatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diutus setelah Yesus naik ke surga. Makanya dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kan banyak seperti ini, sama seperti di dalam orang bekerja. Ya. Ketika ada pimpinannya di situ, mereka pasti akan atau mengandalkan ada orang yang pintar bekerja di situ, mereka pasti akan mengandalkan yang bisa ini aja. Mereka nggak akan melakukan hal yang lain. Mereka nggak akan mengusahakan yang lain. Tetapi ketika orang yang diandalkan ini pergi, yakin dan percaya yang lain ini pasti akan berusaha mengerjakan seperti apa yang dikerjakan pimpinannya tadi. Karena selagi masih ada pimpinannya ini, orang ini nggak mau melakukan yang lain. Takut salah lah, takut nanti dikritik lah, takut nanti dikomentari. Tetapi ketika pimpinan gak ini ada, sementara mereka dituntut harus menyelesaikan pekerjaan, pasti mereka akan mengerjakan pekerjaan itu. Walaupun tanpa pimpinan itu. Dan mereka akan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu kalau pimpinannya itu nanti datang, pekerjaan tidak selesai, mereka pasti akan kena tegur, mereka akan kena sanksi. Dan Tuhan Yesus juga mau murid-muridnya ini tidak terfokus hanya kepada melihat Tuhan Yesusnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mau murid-murid itu lebih aktif lagi. Mereka harus bisa lebih lagi melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama dia bersama dengan murid-muridnya. Makanya dikatakan ada lebih baik berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Poin yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke atas, ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus diutus setelah Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Memberi penghiburan. Dan Roh Kudus juga menjadi pimpinan bagi gereja. Jadi setiap gereja, mau gereja apapun, pimpinannya di sana adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Roh Kudus itu yang menuntun dan menolong kita. Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kita. Roh Kudus itu yang akan nanti memberikan hikmat kepada kita. Makanya Tuhan bilang lebih baik aku pergi. Dan Roh Kudus itu yang akan turun, yang akan menolong, memberi kuasa, menuntun, memimpin dalam setiap hidup kita. Kemudian yang keempat, tujuan kenaikan Tuhan Yesus itu untuk menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Mari kita buka Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kita buka Ibrani 7 ayat yang ke-25. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Haleluya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga juga untuk menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Yesus adalah imam besar yang terus-menerus mendoakan kita. Memberi yang terbaik dalam hidup kita. Merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang punya kuasa. Ia membela dan memperjuangkan kita di hadapan Allah. Dan semuanya sudah Tuhan buktikan. Sudah Tuhan tunjukkan. Mau melalui apa Bapak Ibu? Pengorbanan apa yang sudah tidak Tuhan lakukan? Makanya saya bilang kalau ada orang bilang ada teman yang baik. Apakah dia mau menyiapkan atau memberikan nyawanya bagi saudara? Tidak ada.
sahabat terbaik, teman terbaik, saudara terbaik, itu adalah Tuhan Yesus kita. Yang saat ini dia turun dan dia memberikan, mengutus, dia sudah naik ke surga dan dia sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong saya, menolong Bapak Ibu, menuntun hidup kita. Jadi jangan takut, kita enggak sendirian. Mungkin kita enggak bisa melihat seperti waktu Tuhan Yesus bersama muridnya, bersama-sama jalan ke sana, bersama-sama melayani ke sana, bersama-sama mereka makan, duduk dan minum bersama. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi dia jauh lebih berkuasa lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyertai hidup kita. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam hidup saya dan di dalam hidup Bapak Ibu semuanya saat ini. Kita enggak perlu takut. Mungkin kita enggak bisa melihat secara langsung, tapi dia ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Rasakan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita sedih, dia akan menghibur kita. Ketika kita takut, dia akan menguatkan kita. Ketika kita putus harapan, kita hilang, mungkin kita tidak lagi punya apa-apa pengharapan, dia akan datang menghibur kita Bapak Ibu. Itu makanya Tuhan bilang lebih baik dia pergi ke surga dan dia akan turun dalam keadaan yang sama sewaktu dia naik. Dan dia akan mengutus Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Kemudian yang kelima, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Tadi saya sudah sampaikan, kita buka Kisah 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-11. Yang kelima, untuk menyatakan bahwa ia akan datang kembali. Jadi kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu Bapak Ibu. Kita tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tidak. Tetapi hari ini firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang kelima, untuk menyatakan bahwa ia akan datang kembali. Dia pergi bukan meninggalkan kita dan pergi bukan membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi dia naik ke surga menyiapkan dan menyediakan tempat bagi kita. Dan bukan hanya tidak sampai sebatas itu, dia juga turun kembali, dia akan datang kembali melalui Roh Kudus dan kita semua yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat Roh Kudus akan memberikan kelegaan, keringanan. Yang mungkin saat ini engkau sakit, Roh Kudus juga akan menolongmu dan akan memulihkan, menyembuhkan sakitmu. Yang hari ini mungkin kehilangan harapan, putus harapan, tidak ada masa depan. Percaya Roh Kudus itu akan kembali memberikan pengharapan kepada kita. Makanya hari ini saya ambil tema menjadi saksi Kristus. Berarti menjadi saksi Kristus kita terlibat di dalam, kita merasakan di dalam, kita juga ada ikut di dalam, kita juga tahu apa yang terjadi, kita juga mengerti apa yang terjadi, kita memahami apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kesaksian yang harus kita katakan sekarang ini bukan berarti kita harus seperti kesaksian murid-murid. Maaf, aku gak bisa bersaksi tentang Kristus karena aku gak melihat dia naik ke surga, bukan itu. Tetapi kita bersaksi apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang sudah Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita rasakan, itulah yang menjadi saksi hidupnya kita. Percayakah kita ketika dia mati? Percayakah kita ketika dia bangkit? Percayakah kita ketika dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita? Kemudian dia akan turun kembali dan dia akan memberikan kepada kita juga kuasa untuk melakukan seperti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika dia ada di dunia ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan bilang aku gak tahu apa-apa. Dan kalau kita mau mendapatkan tempat bagian di sana, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya dengan apa yang dia kerjakan, percaya apa yang dia lakukan, percaya dengan apa yang sudah terjadi, percaya dengan apa yang akan terjadi. Satu hal, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan rancangan yang indah dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan naik ke surga, ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan di sana.
untuk saya dan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Ada begitu banyak yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan dia turun dan mengutus Roh Kudusnya, itu seharusnya kita juga tidak terbatas. Kita semakin bebas, bebasnya bukan bebas melakukan dosa, pelanggaran, tapi kita bebas untuk membuat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Sekecil dan sebesar apapun berharga di hadapan Tuhan. Sama, kesalahan sekecil dan sebesar apapun terlihat di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutupin. Jadi hari ini, melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi juga bagaimana kita sudah mengalami proses hidup di dalam Tuhan. Kita harus tahu dan kita harus sadar hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Bahkan hidup kita ini juga karena kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Gak ada yang kita bisa banggakan, gak ada yang bisa kita pamerkan, gak ada yang bisa kita anggarkan, kita andalkan, gak ada. Kenapa? Karena semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Hari ini Roh Kudus menuntun dan menolong setiap hidup kita. Jangan lagi ada yang jalannya tersesat. Jangan ada yang mau disesatkan. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Minta, mari Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus tolong aku. Supaya kita tidak masuk kepada arus dunia yang tidak menentu ini. Tetapi kita tetap berada di jalan kebenaran. Di jalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kembali kepada kita. Apa respon kita? Mau kita percaya atau kita tidak percaya atau setengah percaya, itu kembali kepada pribadinya kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupnya kita. Mau kita mengandalkan orang lain, mau mengandalkan harta kita, mau mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan Roh Kudus, itu kembali kepada pribadinya kita. Tapi yang paling utama saat ini, mari tetap setia, melayani Tuhan, tetap percaya dan teguh di dalam iman sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Karena dia bilang apa tadi? Di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Dia gak akan mau kita ada di ujung, dia di ujung gak mau. Kemana aku pergi, ke situ kau pergi. Di mana rumahku, di situ rumahmu. Tapi saat ini rumah itu sudah disiapkan bagi kita. Mari buat kita persiapkan diri kita. Bukan berarti duduk diam saja di rumah, gak keluar-keluar, gak kerjakan apa-apa, gak makan, gak minum. Maaf, tewas nanti kita Bapak Ibu. Bukan itu yang perlu kita lakukan. Tapi yang kita lakukan, mengerjakan apa yang Tuhan suka, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan tentunya minta pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita juga akan ikut bersama dengan dia dan kita menempati rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya firman ini bisa menguatkan kita. Jadi Yesus naik ke surga, tapi rohnya ada di dalam saya. Rohnya ada di dalam Bapak Ibu. Ya. Dan kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kuasa dan pengharapan ya, yang sia-sia. Tapi ada hal yang pasti di dalam Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya